Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan dibahas mengenai listrik arus searah. Silahkan perhatikan soal berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Berdasarkan soal, maka yang diketahui adalah pertama, di sini ada panjang kawat. Panjang kawat disimbolkan dengan L. Kemudian ada luas penampang kawat yang disimbolkan dengan A. Satuannya itu sebenarnya meter, jadi milimeter kita ubah dulu ke meter karena dia naik 6 tingkat atau 6 tangga, maka jadi kalau naik dia dibagi ya, jadi 2 dikali 10 pangkat 6 gitu ya. Kemudian ada hambatan jenis kawat itu disimbolkan dengan rho. Kemudian untuk mencari besar hambatan kawat, ini adalah soal dasar ya, rumusnya waktu itu udah pernah saya suruh tuliskan. Nah, jadi pakai rumus R sama dengan rho kali L bagi A. Kita masukin aja angkanya. Tadi rho-nya 4 kali 10 pangkat 7. Kemudian dikalikan dengan nilai si L-nya atau luas penampang kawatnya. Kemudian dibagikan dengan panjang kawatnya ya. Setelah itu kita hitung, kita masukin angkanya. Nah, di sini kan 10. Kalau 10 ini kita jadikan eksponen, berarti bisa saya tuliskan seperti ini. 1 dikali 10 pangkat 1, hasilnya tetap kan 10. Kemudian ini baginya tetap. Nah, setelah itu kok bisa dapat seperti ini? Jadi hasil yang itu didapatkan dari ini ya, min 7 dikali 1. Kalau dikali dia itu temannya tanda tambah kan, berarti min 7 ditambah 1. Jadi hasilnya min 6. Kemudian makanya di sini dapat hasil 4 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian di sini kan tetap dibagi ya. Dibagi 2 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian ini bisa kita coret. Jadi tersisa 4 dibagi 2. Makanya hasilnya didapatkan 2 ohm. Perhatikan soal berikut. Baik, saya lanjutkan karena yang diketahui di soal dibilang bahwa hambatan jenisnya itu sama, maka dapat dituliskan bahwa rho 1 sama dengan rho 2. Kemudian dibilang juga kalau panjang kawatnya itu, panjang kawat pertama 2 kali dari panjang kawat kedua, jadi dituliskan seperti ini. Kemudian yang di soal yang diketahui adalah diameternya, jadi kita simbolkan dengan D, dimana diameter kawat kedua 2 kali dari diameter kawat pertama. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah hambatan pertamanya, yaitu 20 ohm. Kemudian yang ditanya adalah berapa besar hambatan kedua, maka dapat dituliskan nilai dari R2 nya itu sendiri. Masuk ke pembahasan. Pada pembahasan ini, karena ada 2 kawat, maka kita gunakanlah perbandingan pakai rumus dasar tadi, di mana hambatan itu sama dengan hambatan jenis dikali panjang kawat per luas penampang kawat ya. Ini rumusnya. Kemudian dimasukin aja nilai-nilainya. Kemudian karena ini rho-nya itu sama atau hambatan jenisnya itu sama, di sini bisa langsung saya coret. Yang tersisa adalah L-nya ya. Kemudian saya masukkan nilainya. Nilai R1 itu 20 ohm. R2 nya nggak ada nilainya. Tadi L1 yang tersisa dan A1 dapat dari atas ini ya. Kemudian karena ini dibagi, kita naikkan A nya jadi ke atas, kemudian L nya yang ke bawah ya, jadi dibalik gitu. Setelah itu kita lanjutkan ke sini. Nah, karena yang dari pembahasan itu pakai rumus A atau luas penampang, maka karena yang diketahui adalah diameter, kita ubah dia ke rumus diameter pakai rumus 1/4 pi D1 kuadrat. Terus yang sama kalian coret aja. Ini udah saya coret ya, semoga kalian lihat dan dimengerti. Saya lanjutkan. Setelah dicoret, dapat angka yang tersisa. Yang tersisa itu 20 per R2 sama dengan 2 dikali D1 kuadrat. Nah, di sini kan 2 per D1 nya itu kita tuliskan kembali ya. Kemudian
2 yang ini kita kuadratkan, 2 pangkat 2 itu dapat 4, D1 nya juga dikuadratkan ya, D1 kuadrat jadi 4D1 kuadrat. Karena D1 kuadratnya sama tinggal dicoret. Kemudian 2 dikali 4 itu dapat 8, jadi 20 per R2 sama dengan 8. Maka nilai dari R2 nya 20 dibagi 8, jadi nilai hambatan keduanya adalah 2,5 ohms. Selanjutnya hubungan antara energi listrik dan kawan-kawannya. Berikut contoh soal untuk mencari biaya listrik jika diketahui dayanya. Berdasarkan soal yang telah diketahui, itu ada lampu A besar dayanya 20 watt, kemudian ada lampu B dan C dayanya 10 watt, lampu D, E, F 40 watt. Kemudian pemakaiannya dalam per hari itu waktunya sebanyak 5 jam disimbolkan dengan T, dan biaya per jamnya itu Rp1.000. Maka berapakah biaya yang harus dibayar dalam 1 bulan? Kita langsung ke jawaban. Di sini kita harus cari tahu satu persatu dulu. Jadi jumlah lampu dikalikan besar dayanya, tadi lampu A itu 1 lampu dikalikan 20 watt sama dengan 20 watt. Lampu B dan C karena ada 2 lampu, kita kali di sini tuliskan 2, kemudian dikalikan dayanya 2 kali 10 dapat 20 watt. Kemudian ada lampu D, E, F karena ada 3 lampu, makanya di sini tulis 3, dikalikan juga dengan dayanya didapat 120 watt. Maka daya totalnya tinggal ditambahin aja dari lampu A sampai lampu F ya, A, B, C, D, E, F. Tambahin semua angka-angka yang ada di sini, didapatkan daya totalnya 160 watt. Kemudian langkah kedua, kita mencari waktunya. Nah, tadi dia dibilang kalau dalam 1 hari dipakai 5 jam ya. Jadi 5 jam di sini dikalikan banyak hari, karena 1 bulan itu ada 30 hari, makanya 5 dikali 30. Jadi pemakaiannya sebulan itu sebanyak 150 jam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita harus cari tahu dulu berapa besar energi listrik yang digunakan. Nah, untuk mencari energi listrik kita gunakan rumus W sama dengan P dikali T. P-nya di sini daya totalnya tadi yaitu 160, dan T-nya juga T total yang udah kita cari di langkah kedua tadi ya, 150, tinggal dikalikan didapat 24.000 watt hours, atau ini masih dalam bentuk jam. Nah, karena yang harus dicari itu dalam bentuk kWh, maka kita ubah dia dari WH jadi kWh, itu dibagikan 1000, jadi didapat 24 kWh. Nah, kemudian untuk biayanya, jadi nilai energi listriknya yang 24 tadi kita kalikan dengan 1000, 1000-nya dapat dari soal, dapat dari sini ya, jadi didapat Rp24.000. Semoga dimengerti.